pendidikan. Pertama, dikehendakinya setting kelas berbentuk pembelajaran kooperatif antar kelompok-kelompok siswa dengan kemampuan yang berbeda, sehingga interaksi dapat mengerjakan tugas yang sulit dan munculnya strategi pemecahan masalah yang efektif. Yang kedua, pendekatan Vygotsky dalam pembelajaran menekankan perancahan atau scaffolding. Scaffolding semakin lama akan dapat mengambil tanggung jawab untuk pembelajarannya sendiri. Dalam teori Vygotsky ada pengolahan pembelajaran. Interaksi sosial individu dengan lingkungannya akan mempengaruhi perkembangan belajar seseorang, sehingga perkembangan belajar, sifat-sifat dan jenis manusia akan mempengaruhi oleh kedua unsur tersebut. Menurut Vygotsky, peserta didik melaksanakan aktivitas belajar melalui interaksi dengan orang dewasa atau teman sejawat yang mempunyai kemampuan lebih. Hal ini akan memacu terbentuknya ide baru dan memperkaya perkembangan intelektual peserta didik. Ada pemberian bimbingan. Menurut Vygotsky, tujuan belajar yang akan tercapai dengan belajar daerah perkembangan terdekat mereka, yaitu tugas-tugas yang terletak di atas peringkat perkembangannya. Menurut Vygotsky, pada saat peserta didik melaksanakan aktivitas dalam daerah perkembangan terdekat mereka, tugas yang tidak dapat diselesaikan sendiri akan dapat dilakukan dan dapat terselesaikan dengan bimbingan atau bantuan orang lain. Selanjutnya, ciri-ciri belajar konstruktivisme. Yang pertama, mencari tahu dan menghargai titik pandang atau pendapat siswa. Karena teori konstruktivisme ini menekankan pada proses pembinaan pengetahuannya sendiri, maka akan ciri-ciri belajar teori konstruktivisme. Yang pertama, mencari tahu dan menghargai titik pandang atau pendapat siswa. Karena pengetahuan yang didapat dari siswa berdasarkan pengetahuan yang dimiliki, pengalaman yang dimiliki oleh siswa, maka akan ada perbedaan pendapat. Dan itulah dalam teori konstruktivisme ini akan dihargai cara pandang atau pendapat siswa. Yang kedua, pembelajaran dilakukan atas dasar pengetahuan awal siswa. Yang ketiga, memunculkan masalah yang relevan dengan siswa yang berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa. Yang keempat, menyusun pelajaran yang menantang dugaan siswa. Yang kelima, menilai hasil pembelajaran dalam konteks pembelajaran sehari-hari. Yang keenam, setiap pandangan sangat dihargai dan diperlukan, karena perbedaan pandangan itu perlu agar semakin kaya pengetahuan dari siswa berdasarkan pengalaman-pengalaman yang berbeda antar siswa. Selanjutnya ada prinsip-prinsip teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, menyediakan pengalaman belajar yang menjadikan peserta didik dapat melakukan konstruksi atau menciptakan pengetahuan milik sendiri. Yang kedua, pembelajaran dilaksanakan dengan mengaitkan pada kehidupan nyata. Proses pembelajaran konstruktivisme ini berdasarkan pada
kehidupan nyata, yaitu diambil dari pengalaman yang telah dimiliki oleh siswa. Lalu ada pembelajaran dilakukan dengan mengkaitkan kepada kenyataan yang sesuai. Lalu memotivasi peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran. Keaktifan peserta didik dalam teori ini sangat penting karena proses pembelajaran adalah membangun dan menciptakan pengetahuannya sendiri. Lalu pembelajaran menggunakan berbagi sarana. Dengan menggunakan pembelajaran kooperatif akan sangat membantu dalam teori pembelajaran konstruktivisme. Lalu melibatkan peringkat emosional peserta didik dalam mengkonstruksi pengetahuan peserta didik. Karena emosi cukup mempengaruhi dalam mengkonstruksi pengetahuan peserta didik. Lalu dalam proses belajar menurut teori konstruktivistik ada beberapa aspek. Yang pertama, proses belajar konstruktivistik. Esensi dari teori ini adalah siswa harus menentukan dan mentransformasikan suatu informasi kompleks ke situasi lain. Dan apabila dikehendaki, informasi itu menjadi milik mereka sendiri, sehingga dalam proses belajar, siswa membangun sendiri pengetahuan mereka dengan keterlibatan aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Lalu aspek peranan siswa dalam pembelajaran konstruktivistik, siswa menjadi pusat kegiatan dan guru hanya sebagai fasilitator. Karena belajar merupakan proses pemaknaan dan pembentukan pengetahuan dari pengalaman secara konkret, aktivitas kolaboratif, refleksi serta interpretasi yang harus dilakukan oleh siswanya sendiri. Aspek peranan guru. Guru atau pendidik berperan sebagai fasilitator, artinya membantu siswa untuk membentuk pengetahuannya sendiri dan proses pengkonstruksian pengetahuan agar berjalan lancar. Guru tidak mentransferkan pengetahuan yang dimilikinya kepada siswa, tetapi guru dituntut untuk memahami jalan pikiran atau cara pandang siswa dalam belajar. Sarana belajar dibutuhkan untuk mengembangkan pengetahuan yang telah diperoleh agar mendapatkan pengetahuan yang maksimal. Aspek evaluasi hasil belajar. Evaluasi merupakan bagian utuh dari belajar yang menekankan pada keterampilan, proses, baik individu maupun kelompok. Dengan cara ini, maka kita akan mengetahui seberapa besar suatu pengetahuan yang telah dipahami oleh siswa. Lanjut ke kelebihan teori belajar konstruktivisme. Ada 5 poin aspek yang ditulis. Yang pertama adalah dalam aspek berpikir. Dalam proses membina pengetahuan baru, murid berpikir untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dan akan membuat siswa dapat mencari ide dan membuat keputusannya sendiri. Dalam aspek pemahaman, karena murid terlibat secara langsung dalam membina pengetahuannya sendiri, membina pengetahuan baru, mereka akan lebih paham dalam menggunakan pengetahuannya dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka. Dalam aspek mengingat, karena murid terlibat secara langsung dengan aktif, mereka akan ingat lebih lama semua konsepnya. Dengan pendekatan ini, mereka akan membina pemahaman mereka sendiri
dan akan lebih yakin menghadapi dan menyelesaikan masalah ketika menghadapi situasi yang baru. Kemahiran sosial atau kecerdasan sosial diperoleh dengan interaksi dengan rekan atau guru dalam membina pengetahuan baru. Ini akan meningkatkan kemahiran sosial. Dalam aspek kesenangan, karena peserta didik secara aktif terlibat secara terus, mereka akan paham dan ingat, maka akan timbul rasa senang belajar dalam membina pengetahuannya. Adapun kelemahan teori belajar konstruktivisme adalah yang pertama, karena siswa membuat pengetahuannya sendiri akan membuat perbedaan pendapat. Pendapat siswa bisa berbeda dengan pendapat para ahli dan teori-teori yang sudah ada. Membutuhkan waktu lama agar siswa dapat membangun pengetahuannya sendiri. Karena menuntut membangun sendiri pengetahuan siswa. Kondisi yang berbeda di setiap sekolah juga mempengaruhi keaktifan siswa. Karena teori konstruktivisme ini sangat berdasar pada pengalaman yang telah dimiliki. Maka pengalaman berbeda pun akan menjadi pengaruh dalam keaktifan siswa. Yang terakhir, pada proses pembelajarannya, peran guru akan lebih pasif karena hanya sebagai fasilitator dan hanya sebagai moderator. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Masih banyak kekurangan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.